Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, kita masih akan membahas seputar aritmetika sosial, yaitu mengenai bruto, neto, dan tara. Istilah ini mungkin terdengar asing bagi sebagian kalian, karena jarang menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, salah satunya ternyata sering loh kita jumpai pada setiap kemasan produk. Contohnya adalah pada produk berikut ini. Ada kemasan produk makanan, minuman, dan pembersih. Siapakah dia? Ya, dia adalah neto atau berat bersih. Biasanya, berat bersih atau neto suatu produk terletak pada bagian bawah kemasan, yaitu pada pojok kanan atau pada bagian pojok kirinya. Lalu, apa itu neto? Neto disebut juga sebagai berat bersih, yaitu berat dari suatu benda tanpa pembungkus benda tersebut. Sebagai contoh, di sini ada gambar kemasan biskuit dan tertulis berat bersihnya adalah 126 gram. Ini berarti bahwa 126 gram adalah berat dari biskuit tersebut tanpa pembungkusnya. Lalu, bagaimana dengan pembungkusnya? Maka kita akan beralih ke istilah yang kedua, yaitu tara. Tara adalah berat pembungkus dari suatu produk. Selanjutnya, gabungan antara neto dan tara disebut sebagai bruto atau berat kotor, yaitu berat dari suatu benda beserta pembungkusnya. Contoh bruto adalah berat dari beberapa apel beserta pembungkusnya. Di sini berarti terdiri dari neto, yaitu berat apelnya, dan tara, yaitu berat pembungkusnya, atau di sini paper bag ya. Contoh lain adalah berat beras beserta dengan karungnya. Maka, netonya adalah berat beras, dan taranya adalah berat karungnya. Pada karung tertera bahwa bruto sama dengan 5 kg. Ini berarti berat beras sebagai neto ditambah berat karung sebagai tara sama dengan 5 kg. Maka dapat kita simpulkan bahwa rumus mencari bruto adalah neto ditambah tara. Lalu bagaimana untuk mencari rumus neto dan tara? Rumus neto berawal dari rumus bruto sama dengan neto ditambah tara, lalu kedua ruas dikurang dengan tara. Menjadi neto sama dengan bruto dikurang tara. Dan rumus mencari tara berawal dari bruto sama dengan neto ditambah tara, lalu kedua ruas dikurang dengan neto. Menjadi tara sama dengan bruto dikurang neto. Kita lanjut ke contoh soal ya. Seorang pedagang membeli 1 karung beras dengan neto 25 kg. Kemudian, ia menimbang kembali beras beserta karungnya. Ternyata beratnya menjadi 25,5 kg. Tentukan tara beras tersebut. Dari soal, kita ketahui bahwa netonya adalah 25 kg. Lalu, berat beras beserta karungnya, berarti brutonya ya adalah 25,5 kg. Dan yang ditanyakan adalah taranya. Baik, sekarang kita masukkan rumusnya. Tara sama dengan bruto 25,5 kg dikurangi netonya 25 kg. Sama dengan 0,5 kg. Jangan lupa, kesimpulannya kita tulis ya dalam bentuk kalimat. Jadi, tara beras tersebut adalah 0,5 kg. Setelah menentukan bruto, neto, dan tara, kita juga dapat menentukan berapa persentase neto dan berapa persentase taranya.
Rumusnya adalah sebagai berikut. Persentase neto sama dengan neto per bruto dikali 100%. Dan persentase tara sama dengan tara per bruto dikali 100%. Sebagai contoh, soal ini hampir mirip ya dengan soal sebelumnya. Yang membedakan adalah apa yang ditanyakan, yaitu persentase tara. Oke, kita jawab ya. Diketahui netonya 25 kg dan brutonya 25,5 kg, dan yang ditanyakan adalah persentase tara. Oke, kita masukkan rumusnya. Persentase tara sama dengan tara per bruto dikali 100%. Berat tara belum diketahui, maka kita cari tahu dulu ya. Kita masukkan rumus tara sama dengan bruto dikurang neto. 25,5 kg dikurang 25 sama dengan 0,5 kg. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus ini. 0,5 per brutonya 25,5 dikali 100%. Nah, ini kita bisa langsung bagi menjadi 0,019 dikali 100%. Nah, teman-teman, untuk menentukan nilai akhir persennya, jangan sampai keliru ya. Maka untuk memudahkannya, nilai desimal yang di sini kita ubah dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Pada pembilangnya menjadi 19, dan pada penyebutnya menjadi 1000 karena terdapat 3 angka di belakang koma. Nah, setelah itu kita beri kurung karena nilai akhirnya akan berbentuk persen agar lebih memudahkan ya. Nah, 100 bisa kita bagi dengan 1000, nolnya dicoret 2, menjadi 19/10. Dan hasilnya adalah 1,9%. Atau jika teman-teman ingin menggunakan konsep lain pada bagian ini, seperti ingin mengubahnya terlebih dahulu dari pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa, itu juga bisa ya. Caranya adalah seperti ini. Nah, pertama, pada pembilang 0,5, berarti pecahan biasanya 5/10. Lalu, pada penyebutnya 25,5, berarti menjadi 255/10. Lalu kita kalikan dengan 100%. Nah, ini kita ubah dalam bentuk yang lebih ringkas ya. Menjadi seperti ini. Nah, sama aja kan? Ini pembagiannya, kita ubah menjadi seperti ini. Nah, jika ada bentuk pembagian, lalu ada bentuk pecahan, ingat selalu keep, change, and flip. Keep berarti kita diamkan angka yang awalnya menjadi tetap 5/10. Lalu change, kita ubah pembagiannya menjadi perkalian. Lalu flip, kita balik. Yang awalnya 255 adalah pembilang menjadi penyebut. Ya, lalu dikalikan dengan 100%. Nah, ini 10 dan 10-nya bisa dicoret ya. Menjadi 5/255. Nah, lalu sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 adalah 1, dan 255 dibagi 5, 51. Lalu dikali dengan 100%. Nah, kita ingin hasilnya berbentuk persen, maka dapat kita kurungkan. Menjadi 100 dibagi 51. Hasilnya 1,9%. Nah, hasilnya sama kan? Cara yang ini dengan yang ini hasilnya sama. Jadi, terserah teman-teman mau pakai cara yang mana. Maka didapatlah kesimpulannya. Jadi, persentase tara beras tersebut adalah 1,9%. Nah, jadi paham ya teman-teman bahwa tara dan persentase tara itu berbeda.
Dengan neto 25 kg dan brutonya adalah 25,5 kg, didapat berat taranya yaitu 0,5 kg dan persentase taranya yaitu 1,9%. Kita lanjut ya. Ibu membeli 1 karung bawang merah dengan bruto 20 kg. Jika tara 2%, maka neto bawang merah tersebut adalah, dari soal diketahui bahwa bruto 20 kg, tara 2%, dan yang ditanyakan adalah neto. Baik, kita masukkan rumus neto ya. Neto sama dengan bruto dikurang tara. Brutonya 20 kg, lalu dikurang tara. Di soal, yang baru diketahui adalah persen tara. Berarti kita cari tahu dulu berapa berat tara dalam bentuk kilogram ya. Tadi rumus persentase tara sama dengan tara per bruto dikali 100%. Maka untuk mencari tara, berarti persentase tara dikali bruto. Persentase taranya 2% dan bruto 20 kg. 2% itu sama dengan 2/100 dikali 20 kg. Dan didapatlah hasilnya yaitu 0,4 kg. Nah, sekarang kita masukkan ya. 0,4 kg. 20 kg dikurang 0,4 kg sama dengan 19,6 kg. Nah, jadi neto bawang tersebut adalah 19,6 kg. Contoh soal selanjutnya. Adi hendak membeli sampo di minimarket. Ia melihat ada 3 jenis kemasan sampo untuk merek yang akan ia beli. Kemasan pertama tertuliskan neto 70 ml, dijual dengan harga Rp5.000. Kemasan kedua tertuliskan neto 140 ml, dijual dengan harga Rp9.000. Dan kemasan yang ketiga tertuliskan neto 210 ml dengan harga Rp13.000. Seandainya uang yang dibawa oleh Adi tidak cukup untuk membeli ketiga pilihan sampo tersebut, yuk bantu Adi untuk menentukan sampo mana yang sebaiknya ia pilih. Nah, untuk itu, sekarang kita buat dulu ya tabel yang berisi kemasan, isi, harga, dan perbandingan antara harga dan isi. Kemasan pertama, isinya ada 70 ml dan harganya Rp5.000. Berarti Rp5.000 dibagi 70 sama dengan 71,43. Selanjutnya, kemasan kedua berisi 140 ml dan harganya Rp9.000. Maka perbandingannya 64,29. Dan kemasan yang ketiga berisi 210 ml dengan harga Rp13.000. Maka harga dibagi isi yaitu 61,9. Hasil dari perbandingan ini adalah harga rupiah untuk ukuran 1 ml sampo pada setiap kemasan. Perhatikan, ternyata harga termurahnya adalah pada kemasan yang ketiga. Meskipun secara nominal harganya adalah yang paling mahal, namun ternyata harga per mililiternya paling murah. Dengan begitu, yuk beritahu Adi bahwa sebaiknya ia memilih sampo kemasan yang ketiga. Soal selanjutnya. Seorang pedagang membeli 1 keranjang apel dengan harga Rp300.000. Pada keranjang tersebut tertulis bruto 51 kg dan tara 1 kg. Lalu, pedagang tersebut menjual apelnya dengan harga Rp10.000 per kilogram. Jika apel terjual seluruhnya,
Maka, berapa keuntungan yang diperoleh pedagang? Kita jawab ya. Diketahui, harga pembeliannya yaitu 300.000. Selanjutnya, brutonya 51 kg dan tara 1 kg. Lalu, harga penjualan apelnya 10.000 per kilogram. Dan yang ditanyakan adalah keuntungan yang diperoleh jika apel terjual seluruhnya. Nah, ingat, kita kembali ke materi pertemuan lalu, yaitu mengenai keuntungan. Kita masukkan rumusnya ya. Keuntungan sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Harga penjualan yang diketahui masih dalam bentuk per kilogram. Sedangkan yang kita butuhkan untuk mencari keuntungan adalah harga penjualan seluruh apel. Maka, kita cari tahu dulu dengan rumus harga penjualan sama dengan harga penjualan per kilogramnya dikali dengan neto. Maka, 10.000 dikali dengan neto, rumus neto, bruto dikurang tara. Sama dengan 10.000 dikali 51 kurang 1 kilogram. 10.000 dikali 50 kg sama dengan 500. Nah, jadi harga penjualan seluruh apelnya ini adalah 500.000. Lalu kita masukkan ke sini ya. 500.000 dikurang dengan harga pembelian. Harga pembeliannya adalah 300.000. Dan hasilnya 200.000. Didapatlah keuntungannya. Kesimpulannya, jadi keuntungan yang diperoleh jika apel terjual seluruhnya adalah sebesar 200.000. Selanjutnya, Pak Budi membeli 1 karung tomat dengan bruto 25 kg dan tara 4%. Lalu, tomat tersebut dijual kembali dalam kemasan dengan harga 5.000 per kilogram. Setelah tomat terjual seluruhnya, Pak Budi memperoleh untung 40.000. Berapa harga 1 karung tomat yang dibeli Pak Budi? Nah, berarti diketahuinya yaitu bruto 25 kg dan tara 4%. Selanjutnya, harga penjualannya adalah 5.000 per kilogram. Keuntungannya sebesar 40.000 dan yang ditanyakan adalah harga pembelian. Nah, baik, kita masukkan ke rumusnya ya. Keuntungan sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Keuntungan sudah diketahui ya di soal 40.000 dan harga penjualannya 5.000. Namun ini masih dalam bentuk per kilogram, maka kita kalikan dengan netonya. Lalu dikurangi dengan harga pembelian. Nah, kita cari tahu dulu ya netonya berapa. Neto sama dengan bruto dikurang tara. Brutonya sudah diketahui 25 dan taranya masih berupa persentase, maka kita ubah dulu. Rumusnya persentase tara dikali dengan bruto. Berarti 4/100 dikali 25. 25 kg dikurangi 4 kali 25, 100. Lalu 100/100, 1 ya. Nah, 25 kg dikurangi 1 kg, 24 kg. Berarti keuntungan sama dengan 5.000 dikali 24 kg dikurangi harga pembelian. 40.000 sama dengan 5.000 dikali 24 kg. 120.000, lalu dikurangi dengan harga pembelian. Yang kita cari adalah harga pembeliannya, maka kedua ruas kita kurang dengan 120, atau 120-nya pindah ruas ke sebelah kiri menjadi negatif 120, sama dengan negatif harga pembelian. Lalu dikurang ya menjadi negatif 80.000 sama dengan negatif harga pembelian. Nah, lalu kedua ruas sama-sama kita kali dengan negatif
1 menjadi harga pembelian sama dengan 80.000. Nah, sudah selesai ya. Nah, tapi jangan lupa kesimpulannya. Jadi, harga 1 karung tomat yang dibeli Pak Rudi adalah 80.000. Selanjutnya, Pak Hadi membeli 2 karung beras dengan jenis yang berbeda. Karung pertama tertulis neto 25 kg, dibeli dengan harga 260.000. Karung kedua tertuliskan neto 25 kg, dibeli dengan harga 280.000. Pak Hadi mencampur kedua jenis beras tersebut, kemudian mengemasinya dalam ukuran neto 5 kg. Tentukan harga jual per kemasan beras tersebut agar Pak Hadi untung 20%. Baik, kita kerjakan ya. Diketahui, karung pertama kita namakan karung A. Netonya adalah 25 kg dan harganya 260.000. Dan karung yang kedua kita beri nama karung B. Netonya 25 kg, harganya 280.000. Selanjutnya, neto yang akan dikemas, yaitu seberat 5 kg. Dan yang ditanyakan adalah harga penjualan per kemasan agar mendapat untung 20%. Oke, kita jawab ya. Ingat, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai persentase keuntungan. Nah, ini adalah rumusnya. Karena di soal sudah diketahui bahwa persentase keuntungannya adalah 20%, maka langsung kita masukkan ya. 20% sama dengan harga jual dikurang harga beli per harga beli. Nah, karena sudah berbentuk persen, kita tidak perlu lagi mengalihkan dengan 100%. Oke, selanjutnya. Harga jual ini adalah yang ditanya, dan untuk menentukan harga belinya, maka harga beli yaitu jumlah dari harga karung A ditambah dengan harga karung B, sama dengan 540.000. Lalu kita masukkan ya. 20% sama dengan harga jual dikurang 540.000 per 540.000. Lalu kedua ruas sama-sama kita kalikan dengan 540.000 menjadi 20% dikali 540.000 sama dengan harga jual dikurangi 540.000. Nah, ini hasilnya adalah 108.000 sama dengan harga jual dikurangi 540.000. Kita ingin menghilangkan negatif 540.000-nya, berarti kedua ruas ditambah dengan 540.000 dan hasilnya adalah 648.000. Nah, apakah sampai sini sudah selesai? Belum ya, karena ini masih harga penjualan beras secara keseluruhan dalam karung. Sedangkan yang ditanyakan adalah harga penjualan per kemasannya. Maka kita harus cari harga penjualan per kemasan. Dengan cara harga penjualan keseluruhan dibagi dengan banyaknya kemasan. Nah, banyaknya kemasan masih belum kita ketahui, maka kita cari tahu dulu. Banyaknya kemasan sama dengan neto awal per neto kemasan kecil. Neto awal ini adalah neto beras saat masih di karung, yaitu karung A dan karung B. Berarti 25 kg ditambah 25 kg. Dan neto kemasan kecil yaitu adalah neto beras yang akan dijual, yaitu 5 kg. Dan hasilnya adalah 10 kemasan. Oke, lalu kita masukkan 648.000 dibagi 10. Hasilnya 64.800. Oke, kita sudah dapat nih hasilnya. Kita simpulkan ya. Jadi, harga penjualan per kemasan
agar mendapat untung 20% adalah sebesar 64.800. Soal terakhir. Pak Hadi membeli 2 karung beras dengan jenis berbeda. Karung pertama tertulis neto 30 kg, dibeli dengan harga 260.000. Karung kedua tertulis neto 30 kg. Pak Hadi mencampur kedua jenis beras tersebut. Kemudian mengemasinya dalam ukuran neto 3 kg. Beras campuran tersebut dijual dengan harga 33.000 per kemasan. Jika keuntungan tiap kemasan adalah 20%, tentukan harga beli beras kedua. Oke, kita jawab ya. Di sini diketahui karung A netonya adalah 30 kg dan dibeli dengan harga 260.000. Karung B yang diketahui hanya neto, yaitu 30 kg. Dan neto beras yang akan dijual adalah 3 kg dengan harga 33.000 per kemasan. Dan yang ditanyakan adalah harga beli karung B jika keuntungan tiap kemasan 20%. Oke, kita jawab persentase keuntungannya. Tadi sudah diketahui ya, 20%. Nah, lalu harga jual. Pada soal, harga jual yang diketahui baru per kemasan, yaitu 33.000. Maka kita harus kalikan dengan banyaknya kemasan. Nah, kita cari tahu dulu berapa banyak kemasan yang dijual. Banyaknya kemasan sama dengan neto awal per neto kemasan kecil. Neto awal yang ini ya, karung A dan karung B, berarti 30 ditambah 30 per neto kemasan kecilnya, yaitu 3 kg. Dan hasilnya adalah 20 kemasan. Lalu kita masukkan 33.000 dikali 20 sama dengan 660.000. Jadi ini adalah harga penjualan karung beras tadi ya, yang sudah dicampur. Oke, kita masukkan 660.000 dikurangi harga beli. Nah, yang kita tahu adalah harga beli pada karung A saja, yaitu 260.000. Maka untuk karung B-nya kita masukkan positif B saja ya. Nah, setelah itu kita pindah ruas. 260.000 ditambah B ke ruas kiri menjadi perkalian. 0,2 didapat dari 20% ya, dikali 260.000 ditambah B. Dan pada ruas kanan menjadi 660.000 dikurang 260.000 negatif B. Lalu kita gunakan hukum distributif. 0,2 dikali 260.000 ditambah 0,2 dikali B. Lalu sama dengan, ini kita kurang, menjadi 400.000 dikurang B. Nah, lalu kita hitung ya. Menjadi 52.000 ditambah 0,2 B. Sama dengan 400.000 dikurang B. Selanjutnya, 0,2 B kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 52.000 sama dengan 400.000 dikurang B dikurang 0,2 B. Menjadi 52.000 sama dengan 400.000 dikurang 1,2 B. Nah, sekarang 400-nya kita pindahkan ya ke sebelah kiri atau ke ruas kiri. Menjadi 52 dikurang 400.000 sama dengan negatif 1,2 B. Nah, ini kita jumlahkan menjadi negatif 348.000 sama dengan negatif 1,2 B. Nah, kita ingin mencari harga B-nya saja, berarti kedua ruasnya kita bagi dengan negatif 1,2. Dan hasilnya adalah 290.000. Oke, kita simpulkan ya. Jadi, harga beli karung B jika keuntungan tiap kemasan 20% adalah
Rp290.000. Semoga paham ya teman-teman. Cukup sekian dari kakak. Kurang lebihnya kakak mohon maaf dan teman-teman tetap semangat terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.